Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam pada Rabu malam hari ini tanggal 3 September 2025. Kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan, kita masih di dalam perlindungan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam kasih sayang Tuhan. Oh, luar biasa. Yesus sungguh sangat baik. Tidak ada pribadi lain, hanya Yesus, satu-satunya juru selamat kita. Atas rahmat dan anugerah Tuhan, sebelum kita berbaring tidur, mari sebentar kita membaca firman Tuhan. Kita tadi pagi sudah diawalin firman Tuhan. Kita tutup sebentar kita malam sebelum kita berbaring tidur juga dengan firman Tuhan. Jadikan Yesus sebagai Alfa dan Omega, awal dan akhir. Dari awal kita bersama Yesus sampai yang terakhir tetap bersama Yesus, setiap saat bersama dengan Yesus. Itu saya Pastor Yakub Rahmat. Kami nyanyikan pujian, Tuhan selalu ampuni. Karena sebentar kita mau baca Matius pasal 6 14 sampai 18 bicara pengampunan dan puasa. Kalau kita tidak punya sifat pengampunan, Tuhan juga tidak bisa mengampuni kita. Itu mari kita sebagai anak Tuhan tidak boleh dendam, dengki, benci, iri hati, hal yang busuk tidak boleh. Tapi adalah kasih Tuhan, penuh kasih sayang dan pengampunan. Amin. Tuhan selalu ampuni. Amin. Allah. Dia lupakan yang sudah haleluya. Dia takkan ingat salahmu. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni. Amin. Haleluya. Tuhan selalu ampuni. Tertulis di dalam Injil Markus pasal 11 ayat 25-26, demikian firman Tuhan. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya jauhkah Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin. Haleluya. Tuhan selalu ampuni segala dosa kita. Amin. Haleluya. Marilah kita saling mengampuni. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin. Haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Tuhan Yesus selalu mengampuni dosa kita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh sangat-sangat baik. Amin. Haleluya. Bapa, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku malam hari ini Bapa. Kami membaca firman-Mu, sumber kehidupan. Amin. Haleluya. Sumber kebenaran. Ampunilah semua dosa, semua salahku Bapa. Tuhan Yesus sudah mengampuni semua dosaku. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam nama Tuhan Yesus,
Kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam. Salam damai sejahtera dan diberkati Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara semua, Rabu malam hari tanggal 3 September 2025. Sebelum kita berbaring tidur, mari terlebih dahulu kita cari Yesus. Kita tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kalau Bapak Ibu bersama saya dipelihara dari tadi pagi, siang, sore, sampai menjelang malam sebelum kita berbaring tidur, mari kita prioritaskan Tuhan. Kita hormat sama Tuhan Yesus. Kita pamit sama Tuhan sebelum kita tidur, supaya Tuhan mencurahkan berkat. Sebab di dalam Mazmur 127 ayat 2, orang dicinta sama Tuhan pada waktu tidur pun itu diberkati sama Tuhan. Amin. Kemurahan Tuhan sudah memberkati kita melalui firman Tuhan. Markus 11 ayat 25-26 dikatakan, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampuni dahulu sekiranya ada barang suatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapa yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin. Mari kita saling punya pengampunan, punya sifat kasih. Tidak boleh dendam, dengki, benci, tidak boleh. Bapak Ibu ya, karena kita mau baca firman Tuhan pada malam hari ini. Tertulis Matius pasal 6, cukup pendek, 14-15, ya, 16-18. Ada dua hal yang saya mau bahas, yang kita baca firman Tuhan. Yang pertama, pengampunan, penting ini. Sifat mengampuni. Ya, karena orang kalau tidak punya sifat pengampunan, nggak diampuni sama Bapa, yang jelas tidak bisa masuk ke surga. Kalau tidak diampuni, bagaimana? Kita harus damai dengan Tuhan. Ya, mari kita membaca 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Setiap kita tidak terlepas dari dosa dan salah. Nomor satu, kita adalah orang berdosa. Ya, nggak ada kebenaran kita. Ya, dalam Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan semua orang sudah jatuh di dalam dosa, sudah hilang kemuliaan Allah. Kalau Bapak baca di Kejadian pasal 2, diusir itu Adam dari Firdaus karena sudah putus hubungan dengan Tuhan. Ya, kalau sudah putus hubungan tidak ada pengampunan, binasa. Tapi karena kasihnya Tuhan, melalui pengorbanan Tuhan Yesus, segala dosa kita, kutuk dosa kita diganti dengan kasih karunia. Oleh itu mari Bapak Ibu harus punya sifat pengampunan, ya. Tidak boleh dendam, dengki, benci, tidak boleh. Segera selesaikan, ya. Saya sebagai hamba Tuhan mengajar benar, karena saya sendiri juga tidak pernah punya sifat benci, dendam, dengki, simpen di hati. Orang salah disimpan terus, ya. Itu bahaya, jadi sampah. Mohon maaf, tidak boleh. Harus punya sifat pengampunan, ya. Seperti dalam Markus tadi saya 11:25, saya kasih berapa ayat tentang pengampunan supaya jelas ya. Mari kita mau baca Kolose pasal 3, ya. Kolose pasal 3 ini berapa ayat tentang pengampunan supaya Bapak Ibu tahu persis, ya. Supaya betul-betul kita punya sifat pengampunan. Sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kalau nggak punya sifat pengampunan, bagaimana saudara? Ya, bisa masuk surga. Makanya Bapak Ibu diisi dengan firman Tuhan, supaya kerinduan kita suatu hari kelak masuk surga. Kita harus benar hidup di dunia ini, yaitu ikuti firman Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 13 demikian firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu pun perbuat juga demikian. Nah, sama, ya. Kan firman Tuhan katakan tadi ayat 14, kalau kita tidak mengampuni, Bapa di surga tidak mengampuni. Kalau tidak mengampuni berarti tidak bisa masuk surga, saudara. Berarti kan masuk ke surga kan ada kasih. Kalau tidak ada pengampunan dari Tuhan berarti tidak ada kasih, karena kesalahan kita nggak ada tercatat dalam kitab kehidupan. Maka kata Tuhan, belajar kita sabar. Ya, jangan suka ribut sama orang, belajar sabar, tahan emosional. Ya, jadi sumber ribut karena tidak sabaran. Kalau sudah keributan, bisa terjadi tidak ada pengampunan. Saling, kalau udah ribut kan saling dendam dengki. Maka katanya firman Tuhan, sabar. Kalau ada sabar, ya berikutnya, mari kita saling mengampuni. Ya. Terus berikutnya, mari kita buka baca lagi. Efesus 4 ayat 32. Ya, jadi ini beberapa ayat saya baca tentang pengampunan. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Coba ini, ya. Jadi mari kita belajar saling mengampuni, hidup di dalam pengampunan. Karena kita segala dosa kita sudah diampuni sama Tuhan, ya. Tuhan begitu baik, ya. Tuhan mencintai kita semua supaya kita tidak boleh ganjil-ganjilan, tidak boleh, ya. Yang jelas harus kita selesai
dengan orang, kalau ribut sama orang, tetap damai, berdamai. Tidak boleh kita benci, saling dendam, dengki, tidak boleh. Cepat hidup damai tanpa perdamaian, ya, seperti dalam Ibrani 14 ayat 2, Ibrani 12:14, ya, berdamai dengan setiap orang. Sebabnya kalau dendam, dengki, benci, tidak ada pengampunan, berarti hati kita tidak kudus. Saya mau baca Ibrani 12 ayat 14, tanpa kekudusan, ya, tidak bisa ketemu Tuhan. Ibrani 12:14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi damai dan kekudusan itu ada relevansinya, saudara. Jadi artinya kalau Bapak Ibu tidak damai dengan orang, berarti ada dendam, dengki, benci, itu tidak kudus, tidak selesai itu. Ya, makanya kata firman Tuhan tadi, kalau kita ada masalah di ayat 14 tadi, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu di surga akan mengampuni. Ya, terus dalam Markus 11 tadi, ya, saya mau baca, jikalau kamu berdiri berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang. Ya, jadi apabila Bapak Ibu ada ganjelan seorang, ada salah, saling salah, ya, tentunya saling benci, saling dendam, dengki, keki. Waduh, saya kesal sama dia nih. Waduh, mau berdoa bagaimana ada ganjelan sudah. Kata firman Tuhan, cepat selesaikan dengan damai, ya, sehingga kita ada hidup di dalam perdamaian, sehingga kalau hidup dalam perdamaian, Bapa di surga akan mengampuni kesalahan kita. Yang jelas di sini, kata firman Tuhan, tidak boleh dendam, dengki, benci, tidak boleh. Berdamai, belajar sabar. Pokoknya milikilah sifat Tuhan Yesus. Seperti doa Bapa kami, ya, doa Bapa kami kan gitu. Ya, dikatakan ampunilah kami akan kesalahan kami. No, kita minta sama Tuhan, ampuni kesalahan kami, ampuni kesalahan saya Tuhan, seperti saya juga mengampuni orang bersalah kepada kita. Jadi kita tidak boleh punya sifat dendam, dengki, benci, tidak boleh. Buang itu, mohon maaf, itu sampah, saudara. Tapi milikilah sifat pengampunan. Jelas ya? Apalagi kalau kita baca di dalam Matius pasal 18, saya mau baca ya. Bahkan kata firman Tuhan 70 kali 7. Ya, coba saya mau baca. Matius 18, ya. Demikian firman Tuhan, ya. Ayat 21 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Coba, 70 kali 7 kali. Ya, jadi bukan 70 kali 7 loh, saudara, ya. Masih ada 7 kali, jadi 490 kali lagi, saudara. Jadi artinya gini, ya, bukan hitung-hitung, bukan itu maksudnya. 70, 7 dan 0. 7 angka sempurna, 0 itu hati yang bersih. Jadi kita tulus. Mengampuni orang tidak boleh ganjel tidak boleh. Wah, mengampuni terus sudah ganjel lagi. Wah, nggak bisa mengampuni, balik. Nggak bisa. Maka kata Tuhan, 70 kali, 7 kali arti sempurna, tuntas. Tidak boleh ada dendam, dengki, benci. Kalau sudah mengampuni, selesai. Seperti Yesus. Yesus sudah mengampuni kita, nggak ada dilihat sama Tuhan. Maka kata pujian ini, Tuhan selalu ampuni. Dia lupakan segala yang sudah. Dia tidak pernah ingat lagi, saudara. Ya, padamu ada kasih dan pengampunan kalau kita baca dalam Daniel 9 ayat 9. Yesus ini mengampuni seperti di dalam Mazmur 103, ya, seperti bapak sayang anaknya. Kita sudah disayang sama Tuhan. Oh, luar biasa kasih sayang Tuhan. Kenapa kalau Tuhan itu sayang sama kita, diampuni, kita tidak punya sifat pengampunan? Cuma lihat ini, ya. Saya mau baca Mazmur 103, ya, ayat 11 12. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang takut akan dia. 12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapak sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan dia. Mari kita mau saling sayang, saling pengampunan, tidak boleh dendam, tidak boleh dengki. Itu firman Tuhan. Terus berikutnya kita kembali kepada firman Tuhan tadi, ya, supaya kita jelas, ya. Terus sekarang perihal berpuasa, ya. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila kamu berpuasa, minyaklah kepalamu dan cucilah mukamu. Ayat 18. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi masalah puasa, jadi dua hal. Satu masalah puasa, kedua masalah hati. Jadi kalau masa puasa, saudara, kata Tuhan, ya,
Jangan seperti orang munafik berpuasa, ya, dengan apa, dia bilang mukanya, janganlah kamu muram muka, ya, tapi tidak boleh, kita harus betul-betul saudara penuh dengan sukacita berpuasa dari hati. Tidak boleh dendam, dengki, benci. Maka dikaitkan pengampunan, dikaitkan dengan berpuasa. Percuma kita berpuasa, tetapi kalau ada dendam, dengki, benci, iri hati, ada ganjalan-ganjalan, tidak ada guna tuh puasa. Berpuasa itu harus, maka kata firman Tuhan, jangan muka muram. Jadi jangan muka muram, jangan ada dendam, dengki, benci, ada simpanan apa, tidak boleh, ya, tapi harus bersih, ya. Jadi maka kata Tuhan, harus dicuci muka, arti supaya kita bersih, ya, hati kita bersih, muka kita bersih, tubuh jiwa roh kita bersih. Berpuasa tubuh jiwa roh, ya, tubuh kita berpuasa, pikiran kita juga puasa, hati kita juga berpuasa, isi dengan firman Tuhan. Jadi saya sendiri kalau berpuasa, saya terus terang saya tidak keluar rumah, saudara. Lebih bagus, ya. Jadi almarhum papi saya sebagai orang Tuhan mengajar saya sebagai anaknya, kalau berpuasa lebih bagus duduk diam di kaki Tuhan, banyak berdoa, baca firman Tuhan. Ya, sebabnya pernah kejadian, saudara, berpuasa saya lupa ketemu dengan jemaat besuk, doa dikasih makanan minum, lupa, saudara. Jadi kalau kita berpuasa ketemu sama orang bisa emosional, ya, mungkin jadi, ya, iblis selalu mengganggu. Jadi lebih bagus fokus kalau memang berpuasa, lebih bagus di rumah saya duduk diam di kaki Tuhan sambil baca Alkitab, bergaul karib dengan Tuhan, dan berpuasa. Kalau saudara punya pergumulan berpuasa, ya harus diisi dengan hati yang bersih, supaya maka Bapa yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepada Tuhan, mendengar setiap doa puasa kita. Jadi jelas memang puasa itu penting, saudara. Maka Yesus berkata, kalau sudah punya pergumulan, di dalam Matius 17 ayat 21, ya, itu diselesaikan dengan doa dan puasa. Matius 17 ayat 21 dikatakan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Di sini artinya kalau punya pergumulan, ada masalah, saudara ada pergumulan begitu berat, silakan berpuasa. Seperti doa Esther, punya pergumulan. Esra berpuasa, banyak tantangan. Almarhum papi saya selalu mengajar penuh dengan doa dan puasa, itu penting. Yesus sendiri berpuasa supaya mematikan daging kita. Ada kerinduan puasa, tujuan itu vertikal, vertikal, horizontal. Vertikalnya itu lebih dekat dengan Tuhan, merindu dengan Tuhan, Roh Kudus berkuasa dalam kehidupan kita. Horizontalnya mematikan daging supaya karakter kita dibentuk sama Tuhan, ya. Tapi kalau selagi kita bersama penuh dengan sukacita, ya itu kata Tuhan, selagi mempelai ada, kita tidak berpuasa. Jadi artinya kita perlu berpuasa apabila kita punya pergumulan, punya masalah, punya tantangan, punya segala macam bentuk pergumulan. Wah, mari kita berpuasa, ya, karena itu ajaran dari Tuhan. Mari kita, yang penting di sini berpuasa, miliki sikap hati yang benar, dan kita benar-benar kita tidak boleh ada dendam dan dengki, benci, tidak boleh, ya, karena berpuasa itu memang kaitan dengan Tuhan, dan horizontalnya supaya kedagingan kita dimatikan, supaya kehidupan kita layak berkenan sama Tuhan, supaya puasa itu berarti, kata firman Tuhan tadi, maka Bapa yang melihat itu tersembunyi akan membalas kepadamu segala doa puasa kita, dijawab sama Tuhan, asal kita benar-benar di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Yang jelas dua hal penting yang sudah kita baca, yaitu tentang pengampunan. Mari milikilah sifat mengampuni kasih. Tidak boleh dendam, dengki, benci, tidak boleh iri hati. Sifat-sifat yang buruk kita buang dalam nama Yesus. Dan tentang berpuasa, mari kita berpuasa. Lebih bagus kita menyendiri, seperti yang saya sampaikan tadi. Kata Tuhan tadi, supaya engkau berpuasa tidak boleh munafik, ya, tapi kita betul-betul cuci muka kita. Apa artinya? Cuci kehidupan kita, hati kita bersih. Supaya apa? Supaya berpuasa kita dijawab sama Tuhan setiap pergumulan kita, karena Bapa kita mau supaya hati kita bersih. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus selalu ampuni, amin, haleluya, dan lupakan yang sudah, amin, haleluya. Dia takkan ingat salahmu, amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu ampuni. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau
Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa, dan ikuti firman Tuhan malam hari ini, yaitu milikilah sifat kasih, pengampunan. Tidak boleh benci, dendam, dengki simpan di hati. Kita buang, selesaikan, supaya kita ada damai. Sebab firman Tuhan tadi, berdamai dengan setiap orang. Sebab tanpa kekudusan tidak bisa ketemu dengan Tuhan. Kalau tidak bisa mengampuni, kata firman Tuhan, Bapakmu juga tidak mengampuni. Wah, nggak bisa masuk surga, saudara. Orang dendam, dengki, benci tidak bisa masuk surga. Karena mau masuk surga harus hati yang bersih. Dan yang kedua, kalau saudara punya pergumulan, lakukan dengan berpuasa, doa dan puasa, supaya hati kita benar, mematikan nafsu kita, supaya hidup kita makin bertambah-tambah di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Iman, amin. Puji Tuhan.